Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan gets and boolean ya. Oh ya, bagi yang belum lihat di materi sebelumnya bisa lihat dulu karena ada beberapa slide yang tertinggal. Ya, kemarin ada error sedikit. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai latar belakang transistor sebagai saklar ya. Jadi latar belakangnya dari alat yang namanya kalkulator ya. Kalkulatornya hanya bisa tambah dan kurang. Nah, dan ada bunganya nanti ditarik ya mengenai mengenai tegangan 0 dan bukan tegangan ya, kondisi 0 dan 1 bilangan biner. Kalau voltnya itu ya antara 0 volt hingga 5 volt ya. Angka 1 dianggap sebagai representasi tegangan 5 volt. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemarin gambar transistor seperti ini kita sudah membahas sampai transistor switch open dan switch close. Nah, untuk jelasnya bisa dilihat sendiri ya di materi sebelumnya. Jadi intinya di sini tidak usah rumit-rumit berpikirnya, ini transistornya sebagai saklar. Nah, seperti di rumah kita. Nah, di rumah kita misalkan ada lampu ya. Ini saya mempunyai rangkaian seri ya, ada saklar yang tiap sore kita hidupkan ya. Kemudian kalau di rumah kita ada PLN ya. Nah, PLN tegangannya harus bolak-balik tapi ibaratnya gini. Ya, transistor switch open ya ini seperti ini. Ya, ada lampu ketika saklarnya belum dihidupkan ini ya, saklarnya ini belum dihidupkan, maka lampunya tidak bisa nyala. Ya. Sedangkan transistor switch close, ya, transistor switch close ini kebalikannya. Seperti tadi, ini ada lampu ya, dihubungkan dengan saklar ya. Saklar ada tegangan listrik tetap harus bolak-balik ya. Nah, tapi yang bedanya saklarnya ini switch close terhubung. Nah, ini ya terhubung. Nah, jadi karena terhubung ada aliran listrik yang mengalir, maka lampunya bisa menyala. Nah, itu transistor switch close. Nah, oke, kemudian kita kembangkan lagi dari transistor switch open dan switch close, kita lanjut ke transistor logic N. Nah, saran saya bagi yang belum memahami konsep ini, di pause dulu videonya, dipahami cara kerjanya, diulang-ulang terus tidak apa-apa. Ya, yang switch open dan switch close di pause dulu. Ya. Nanti kalau sudah paham bisa lanjut ke ini transistor logic N. Karena percuma kalau ini belum paham lanjut ke depannya pasti bingung. Ya, saran saya di pause dulu dipahami. Kalau belum paham bisa tanya ya di kolom komentar. Oke, transistor logic N. Ya, ini konsepnya sederhana sekali. Logic N ini seperti kalau kita waktu SD ya. Ini kita membuat rangkaian seri. Nah, rangkaian seri gimana? Kalau tadi kan transistor switch close ya, saklarnya cuma satu lah. Sekarang saklarnya ada dua. Nah, jadi ada lampu ya. Kemudian ada saklar satu ya. Kemudian saklar 1 S1 ya. Nah, kemudian ada saklar yang kedua namanya S2. Nah, kemudian ada listrik. Nah, bolak-balik. Nah, ini S2 ya. Apa yang terjadi? Nah, ini kita lihat nih. Saklar ini ya, kapan lampu ini bisa menyala? Lampu ini bisa menyala ketika S1 saklar pertama ini tertutup ya, dan S2 tertutup, maka lampunya menyala. Bagaimana kalau salah satu saklar terbuka? Nah, terbuka gini, apakah bisa? Jelas tidak bisa.
Coba kalau S1 saja yang terbuka, S1 tutup, apakah bisa menyala? Tidak bisa. Satu saja tidak bisa menyala, apalagi dua-duanya tidak tertutup kondisinya, maka tidak bakal menyala. Ya, itu konsepnya dari transistor logic N. Nah, transistor logic N. Nah, sekarang kita coba bedah dari rangkaian transistornya. Rangkaian transistornya seperti apa? Ya, ini kan sama tuh. Nah, bentuk transistor. Ini juga sama bentuk transistor. Nah, sama-sama nih ada inputan. Nah, kalau tadi hanya satu, basisnya ini dua. Nah, basisnya yang akan diberi inputan ada A dan B. Nah, A ketika diberi tegangan, ya, tegangan ya, 5 volt, ya, maka akan ada arus yang mengalir dari VCC ke, anggap saja T1. Nanti ada arus yang mengalir ke sini. Nah, yang B juga ketika B diberi tegangan 5 volt, maka arus yang di T1 dari VCC tadi diteruskan juga ke T2. Apa yang terjadi ketika itu terjadi? Ya, saya beri output di sini, saya tarik kabel, saya hubungkan dengan multimeter yang kabel merah, saya tes, oh ada tegangannya, lampu menyala. Bagaimana kalau yang A tidak saya beri tegangan, basisnya tidak ada tegangan, apa yang terjadi? T1 tidak ada arus yang mengalir, ya. Kalau di T1 tidak ada arus yang mengalir, apalagi yang di T2, seperti air ya, seperti air ya. Kita langganan air di perusahaan air minum, ya, air pump, ya. Kalau dari sumbernya dimatikan, ya, kita buka keran di bak, apakah bisa menyala air? Tentu tidak, ya. Eh, Kecuali beli air dari luar ya, diisi sendiri, nah, itu beda. Nah, itu kalau T1 tidak diberi tegangan, apalagi misalkan B-nya yang tidak diberi tegangan, hanya A saja. Oke. Yang T1 ada arus, yang B tetap tidak ada. Hasilnya apa? Output ya tetap nol. Lampu tidak menyala. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Nah, kalau dua-duanya diputus, apalagi dua-duanya ya, tadi sudah kita bahas dua-duanya. Satu aja enggak terhubung, kalau dua-duanya ini off, ini off. Ya sudah, ini off semua. Nah, itulah logik dari transistor logic N. Ya, itu secara hardware, perangkat keras. Nah, sekarang kita lanjut berbicara mengenai digitalisasinya, teknik digital. Nah, kenapa sih kita kok berbicara bilangan biner terus ya? Kenapa sih? Nah, kondisi tadi ya, saklar yang diwakili oleh transistor ya, on off. Ya, ini ya, ini bukan 1 volt ya, bukan ya, bukan volt, voltnya 5. Nah, ya, jadi angka 0 itu diwakili ketika transistor saklarnya open, terbuka. Kenapa kok dianggap 0 ya? Kan tidak ada arus yang mengalir. Akibatnya apa? Lampu tidak menyala tadi ya. Nah, angka 1 terwakili oleh apa? Terwakili oleh ketika saklar close. Apa yang terjadi ketika saklar close? Ya, yang terjadi adalah ada arus yang mengalir. Ya, ya. Kemudian dikembangkan lagi. Kalau di logic N apa yang terjadi? Ya, kita bikin tabel, ya, tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran yang membenarkan diri sendiri. Ya, ya di ini kita lihat ada B, ada A. B itu mana? Ini ya B. A mana? Ini. Nah, kemudian ada out. Out mana out? Ini. Nah, titik ini. Yuk kita lihat dari tabel logikanya. Ya, masih ingat ya tadi ya konsep bagaimana lampu menyala di
rangkaian logic AND. Nah, ketika B, mana B? Ini ya. B diberi 0 alias tegangannya 0 volt. Nah, dan A diberi 0 juga. A ini ya. Apa yang terjadi? Outputnya ya saklar off semua, mati ya. Tadi kan saya ngomong salah satu A atau B dimatikan, maka pasti mati. Ini yang baris kedua dan ketiga, apalagi dua-duanya mati. Ini yang baris pertama. Nah, kapan outputnya bernilai 1 alias ada tegangannya, ada arusnya? Ketika B dan A bernilai 1. Kapan itu? Ketika B dan A dan B ya diberi tegangan. Ini ya. 1 1. Hasilnya apa? Akan ada tegangan di out ini. Maka 1 juga. Nah, itu ya konsep berpikirnya ya, mengapa kok kita perlu belajar transistor sebagai saklar, kenapa kita kok akhirnya perlu belajar bilangan digital. Nah, ini kalau kita ingat di pelajaran SD ya atau SMP, mungkin ini adalah logic AND ini sama dengan rangkaian seri. Nah, ya, seri. Ya, rangkaian seri. Ya, logic AND ini kalau digambarkan seperti ini gerbangnya. Ya. A, B input output, outputnya X ya, sama ya ini ya. A, B outputnya X. Gerbang N. Bentuknya seperti ini ya, digambarkannya. Nah, kemudian gerbang N ini kalau dalam bentuk IC ya, kalau dalam bentuk IC ya, kan kita juga sudah belajar mengenai evolusi komputer ya, dari transistor kemudian IC. Nah, semakin modern kan semakin butuh barang yang kecil ya. IC yang bisa mewakili transistor logic N ini adalah IC-nya 7408 IC N. Nah, ini bisa dicari IC 7408 bentuknya seperti ini. Nah, ya, IC-nya ini terdiri dari berapa kaki ini? 14 ya. Ya. Ini 1 sampai 7 ya, dan belakangnya nanti bisa dicek ya. Saya lupa ini. 8 sampai 14 atau kebalikannya ya, nanti dicek. Ya, dicek yang benar yang mana ya. Jadi kalau IC ini dibedah, isinya seperti ini ya. Ini ada kaki nomor 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini apa? Lihat gerbang logikanya. Ini kan N tuh nih. Ya, A, B. Ya. 1 berarti ini A, ini B. Ini ada 3. 3 ini apa? Disambungannya ke sini. Apa ini? Ini adalah output alias X. Ya, ini X. Nah, kalau sudah tahu gini berarti tinggal dikembangkan lagi nih. Ya, tarik lagi nih. Input ada 2, outputnya 1. Nah, ini juga sama ya, kaki nomor 4. Nah, ini A, ini B. Nah, ini output. Nah, ini ground. Tegangan 0. Ya, di sini juga kaki 10 dan 9. 10 dan 9 ini apa? A ini. A, B. Outputnya di 8. 8 ini apa? X. Kira-kira gitu ya. Transistor, dari transistor sehingga menjadi IC ya. Setelah kita sebelumnya belajar transistor sebagai saklar. Kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.